Ya, sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan Jak TV bersama Basis DKI Jakarta. Berbicara tentang Jakarta Barat ya Pak Amin ya, pastinya kan di setiap daerah punya ikon. Kalau ikonnya Jakarta Barat itu di mana Pak? Kalau bicara ikon itu Kota Tua. Ya. Kota Tua. Apalagi sekarang sudah bagus sekali ya Nah, Pak ya. ini yang perlu kita jaga mungkin. Kami minta juga kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga jangan pemerintah, karena ini salah satu budaya yang sangat banyak, sejarah yang panjang. Yes. Tentunya kita juga akan memperhatikan Kota Tua ini menjadi sebagai ikon Jakarta Barat, bahkan ikon DKI Jakarta. DKI, ya. Ini banyak sekali cerita di sana ya, dan termasuk mungkin kalau kegiatan bulan Ramadan pun juga jadi tempat ngabuburit mungkin salah satunya. Iya, Tapi terus kita jaga kebersihannya, lingkungannya, karena ini penting sekali buat masyarakat untuk ya, Kota Tua. Lalu kalau tempat wisata religi Pak, Nah, di Jakarta Barat? Baik, kalau wisata religi sebenarnya juga hanya kita melihat ada beberapa titik sejarah. Ada di Tambora, Masjid Al-Anwar. Itu namanya kalau nggak salah Masjid Jami Angke ya. Jami Angke itu berdiri 1769, hampir 3 abad ya, 3 abad yang lalu. Di situ juga ada makam ya untuk bersejarah. Nah, ini mungkin orang masih belum banyak tahu. Kita akan melestarikan, mengangkat ini ya. Mengangkat ini ternyata adalah salah satu sejarah yang perlu kita lestarikan, kita informasikan ke masyarakat lain. Termasuk juga sekarang ada Masjid Hasyim Asy'ari namanya. Itu salah satu nama pendiri organisasi besar ya, organisasi besar di Indonesia ini. Itu ada di Cengkareng. Dan juga ada namanya Masjid Al-Mansuriyah. Itu mungkin salah satu dari masjid keluarga apa? Lupa. Yusuf Mansur. Oh. Yusuf Mansur ada di Tambora, keluarga, salah satu keluarganya. Nah, sekarang jadi cagar budaya. Sedang dibangun oleh Pemda DKI. Cagar budaya itu nanti mungkin salah satu destinasi. Ya, terusan mungkin dari Kota Tua untuk tempat destinasi keagamaan mungkin nanti ada di salah satu di Al-Mansuriyah. Itu destinasi ke masjid bersejarah lah, masjid bersejarah. Kalau Hasyim Asy'ari ini masjidnya baru, tapi itu akan menjadi tempat pusat kajian Islam maupun yang lain-lain, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Masjid Hasyim Asy'ari. Mungkin masih banyak-banyak lain juga yang lain, masjid-masjid lain ya, yang kita nanti agendakan. Salah satu destinasi itu sangat perlu sekali karena juga terusan, karena ke utara juga ada namanya Luar Batang kan tuh. Jadi berdekatan, kalau mungkin orang ke Jakarta ya mungkin ke Monas, ke Kota Tua, mungkin bisa ziarah ke Al-Mansuriyah, ke Masjid Jami Angke dan lain-lain. Nah, lalu tadi Bapak bilang kan ada tempat ikonnya itu Kota Tua. Kan biasanya ada berapa tempat nih Pak yang menjadi ikon kan? Mungkin seperti di daerah Jakarta lainnya ada beberapa tempat, mungkin ada taman atau tempat kuliner. Ya, kalau selain itu kita juga punya nama Taman Kota Srengseng gitu. Itu salah satu juga yang kita lestarikan karena itu perlu penghijauan juga, seperti ada buat air untuk penyerapan air, dan juga namanya kalau tempat kuliner ya itu namanya di dekat kantor wali kota CNI, namanya CNI. Itu waktu itu sempat jadi tempat untuk ngabuburit juga sebenarnya. CNI itu ada di sebelah Lipo ya, Puri Indah. Itu salah satunya. Ya, kalau untuk yang seperti ngabuburit ini ada namanya di Rawabelong ya. Rawabelong itu di Kebon Jeruk juga kebetulan. Itu pusat belanja. Selain orang dulu kalau ke Rawabelong tuh pusat orang mau beli bunga misalkan gitu ya, mau acara apa. Kalau bulan puasa itu banyak sekali makanan, aneka makanan ya, termasuk makanan Betawi dan lain-lain. Termasuk jalan panjang pun juga banyak tuh, jalan panjang. Tahu jalan panjang ya? Tahu. Jalan panjang mungkin dari Jalan Bogor sampai nanti menuju ke Kebayoran Lama itu juga kalau bulan Ramadan hampir sepanjang itu banyak tempat orang ngabuburit, jadi sebagai ikon malah jadinya. Semakin padat dong ya Pak ya? Karena jalan panjang itu kan macet, ramai sekali. Ya, ramai. Udah kecil. Dan sekarang tambah yang jualan ya Pak ya. Itulah, tapi tempat-tempat spot yang tertentu. Tapi itu berkah Pak, berkah ya selama bulan Ramadan itu. Betul. Orang bisa mendapat berkah dari mana aja, salah satunya adalah usaha kuliner ini. Gitu. Kalau Kang Denny nih, kalau ke Jakarta Barat, pernah kan pasti sering banget pasti. Kayaknya dari sana juga deket ya, dari daerah rumah
Jakarta Barat apa yang dicari? Makanan ya? Kalau Jakarta Barat tuh Ancol termasuk ya Pak ya? Ah, enggak, Utara. enggak. Itu utara. Kalau Mangga 2 Yang Barat. kedua Barat. pusat Pusat ya? kok deketan gitu udah beda-beda banget ya. Kebetulan. Mangga 2 kan. Berarti kalau Jakarta Barat tuh di daerahnya adalah di daerah namanya tuh Kebon Jeruk, Kebon Jeruk. Kalau Kebon Jeruk syuting inget ya? Kalau Kebon Jeruk itu justru di situ ada yang namanya dekat Kebon Jeruk tuh justru di situ tuh ada tempat kuliner yang banyak banget itu di dekat. Kalau saya tuh dari Srengseng berarti ya. Dari arah Dharma Jalan Dharma. Pokoknya Dan kalau Mogot. bukan Yes. jalan kalau saya nembus dari Bintaro tuh lewatnya itu Jalan Dharma. Sanggerahan Pesanggerahan itu lewat di Pesanggerahan. Kembangan, Pak. Iya. Kembangan. Itu banyak tempat kuliner. Iya, tempat kulinernya itu di Itu situ. berapa yang mahal itu mah. Ya, tapi kebanyakan ya memang kuliner-kuliner yang memang sudah, maksudnya tuh di beberapa tempat Tempatnya juga sudah ada. udah ada gitu Sudah ada dia ya. tuh. Berarti bukan yang khas ya? Ya, Khas ya. bukan. Jadi kayak misalnya kalau mau makan harus cari Jakarta Barat nih, cuma adanya di situ doang misalnya Ya, gitu. karena kayak misalnya Bebek Slamet pernah masuk nggak ke Bebek Slamet? Saya tuh begitu saya masuk ke Bebek Slamet Pak, itu bebeknya nggak ada, semuanya ayam Pak. Begitu Saya tanya, lah bebeknya selamat Pak katanya. Jadi mau ditangkap, wah lari. Jadi selamat. Pas mau di Semuanya ayam semua isinya. Oh ya bebeknya selamat. Iya. Jadi ditangkap kabur. Gitu. Alhamdulillah ya, bebeknya selamat semua ya ampun. Nah, lalu kalau untuk makanan berbuka, ya makanan berbuka ada ini apa namanya? Ada yang harus ada nggak kalau Nggak. Kang Denny? Udah nggak ada lagi sekarang. Jadi beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun ini istri saya sudah tidak membuat seperti itu lagi. Tadinya kan biasanya gorengan kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada, udah yang ada aja pokoknya makan katanya. Begitu. Kolak. Oh iya. Kalau Mas Heru, Kolak Mas Heru. kadang-kadang juga. Oh, Saya kolak batu paling enak. kalau Mas Heru ada harus Nggak ada ada sih. nih kalau mau buka. Teh manis anget paling. Ah, Ya, itu ya, itu, teh, itu iya, best betul. itu emang the best itu ya. Kurma. Kurma. Kurma harus ganjil, Pak. Iya. Kenapa? Bapak biasanya berapa? 13. Kenyang nggak makan yang lain dong, kurma aja. Enggak, kata orang kan harus Iya bilangan ganjil, ganjil. karena bilangan yang disukai. Iya. Kebetulan saya mengambil yang bilangan prima. Mungkin bukan 13, Pak. 21 kali. Kayak terawih ya. Terawih. Iya, Sobat Insight senang sekali ya. Saya hari ini narasumber dan minta tamu saya ternyata komedian semua. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.